Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Koriro. Perkenalkan, aku alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, kemudian S2 di Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia. Kali ini aku mau sharing dan berbagi tentang apa aja sih mata kuliah yang diambil ketika kalian menempuh Magister Hukum atau S2 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Sebenarnya UI itu punya banyak peminatan S2 Hukum. Misalnya hukum bisnis, hukum pidana, terus hukum lingkungan, hukum sumber daya alam, hukum lingkungan enggak, tapi masuknya ke SDA dan lain sebagainya. Dan aku mengambil kejurusan itu adalah hukum kenegaraan. Jadi misalnya nih kalian punya rencana atau kalian memang ingin melanjutkan studi di Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia, kalian bisa lihat video ini sampai habis. Atau kalau kalian memang juga berencana untuk melanjutkan S2 dan pengen tahu S2 Hukum tuh belajar apa aja, saya tuntut aja di video ini. Dan aku bakal menjelaskan mata kuliah apa aja yang akan diambil selama berkuliah di Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia. Oke, jadi untuk introduction terlebih dahulu atau pengantarnya, sebenarnya untuk bisa lulus dari Magister Hukum UI itu dibutuhkan waktu selama paling cepat nih ya, biasanya paling cepat tuh semester 3 kalian itu bisa lulus ya. Terus semester 4 itu normalnya tuh semester 4. Nah, aku pribadi menyelesaikan studi itu terbilang lambat karena aku sampai 5 semester. Dan sebenarnya seharusnya karena aku penerima beasiswa LPDP, seharusnya LPDP itu hanya mengcover 4 semester. Jadi aku kelebihan 1 semester. Tapi aku lebih 5 semester ini juga dengan pembiayaan LPDP karena aku mengajukan perpanjangan masa studi yang memang diperbolehkan karena alasan COVID-19. Jadi ada, ini mungkin nanti agak cukup panjang dan beda topik, jadi mungkin bisa dibahas di video lainnya kalau misalnya aku berniat, atau ya kalian bisa tanya-tanya aja kalau soal itu. Intinya untuk punya gambaran bisa lulus berapa semester ya, S2 tuh 3 semester paling cepat kalian bisa lulus kalau kalian mampu gitu ya. Terus kalau normalnya 4 semester. Kalau lambatnya ya di atas 5 semester ke atas itu gitu. Dan aku agak terlambat sih karena ada beberapa hal, mungkin bisa kita cerita nanti. Oke, jadi langsung aja. Di semester pertama itu aku mengambil 8 mata kuliah. Dan 8 mata kuliah itu adalah mata kuliah default yang diberikan oleh kampus. Artinya aku nggak punya pilihan gitu loh. Itu memang langsung diberikan oleh kampus. 8 mata kuliahnya ini ya, mata kuliahnya aku bakal taruh di sini ya. Dan sebenarnya ini tuh memang mata kuliah yang bakal kalian temukan ketika kalian tuh mengambil S2 di mana aja gitu. Biasanya selalu ada yang namanya filsafat hukum, mata kuliah dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa S2 hukum gitu. Teori hukum, politik hukum. Dan alhamdulillahnya aku dapat semuanya A kecuali 2 mata kuliah, politik hukum sama sistem hukum Indonesia, dan itu dosennya sama. Jadi 2 mata kuliah itu aku dapat nilai yang sama tapi bukan A. Nah, mungkin nanti tentang dosen UI gitu ya, untuk bisa mengenal dosen UI, kalau kalian mau tanya-tanya bolehlah nanti DM di Instagram aku @suhakoriro. Terus kemudian kalau di semester 2 itu kalian udah default juga, udah dapat arahan dari mereka mata kuliah apa aja yang harus diambil ya. Tapi ada beberapa mata kuliah yang sebenarnya itu bebas gitu pengambilan waktunya. Misalnya nih ya, aku di semester 2 tuh udah ambil artikel jurnal. Jadi
artikel jurnal itu adalah mata kuliah yang memang dia itu outputnya adalah mengharuskan mahasiswanya untuk publikasi jurnal, dan publikasi jurnal itu menjadi syarat bagi teman-teman yang mau sidang tesis gitu. Nah, pada waktu itu kenapa pertimbangan aku mengambil mata kuliah artikel jurnal sebelum semester 3 di semester 2 gitu, lebih cepat, karena aku memang berharap bisa lulus di semester 3, tapi ya keadaan berkata lain gitu. Aku berencana, bukan berharap. Jadi aku berencana untuk publikasi jurnal di semester 3 karena memang artikel jurnal ini nanti kita harus publikasi jurnal minimal Sinta dan juga harus bersama dosen. Nah, publikasi inilah yang nantinya menjadi syarat bagi kita bisa mengajukan sidang tesis. Jadi publikasi jurnal harus dilakukan sebelum kita sidang tesis. By the way teman-teman, di sini lagi hujan deras dan ada kilat, agak serem. Itu dia. Jadi mata kuliah artikel jurnal ini udah bisa diambil dari semester 2. Kalau misalnya kalian berniat untuk menyelesaikan studi di semester 3, maka saranku ambil di semester 2 gitu. Tapi memang agak PR ya, karena tugas-tugas untuk mahasiswa S2 itu semuanya paper gitu. Jadi ya lebih berat sih gitu. Nah, selain itu selebihnya itu mata kuliahnya masih diarahkan oleh kampus gitu. Jadi masih dikasih tahu kalian harus ambil pemilu dan lain sebagainya. Ini mata kuliah yang juga termasuk mata kuliah wajib. Oke, next di semester 3. Semester 3 aku mengambil 3 mata kuliah ini. Aku tetap mengambil artikel jurnal, lembaga negara, dan tesis. Pada saat itu kenapa aku masih mengambil artikel jurnal? Karena memang jurnalku belum publikasi gitu. Karena waktu publikasi jurnal itu kan lumayan panjang gitu ya, editing dan lain sebagainya, terus juga banyak tugas-tugas paper. Intinya aku masih mengambil artikel jurnal itu. Terus aku juga udah mulai mengambil tesis karena di situ aku udah mulai, aku berharapnya ya seperti yang aku rencanakan, aku mau lulus di semester 3 gitu. Terus di semester 3 ini juga kita udah boleh untuk mengambil mata kuliah lain, artinya mata kuliah bebas yang memang sesuai dengan topik tesis kalian atau sesuai dengan peminatan kalian. Misalnya aja aku di sini ambil lembaga negara karena memang tesisku itu berbicara tentang lembaga negara. Jadi aku pengen mendalami tentang lembaga negara, jadi aku mengambil mata kuliah tersebut. Kalau misalnya kalian punya mata kuliah lain dan itu mau kalian minati atau itu bisa membantu tesis kalian, ya bisa kalian masukkan itu di semester 3. Mata kuliah lain tuh ada hukum tata negara darurat, terus banyak sih sebenarnya ya. Tapi pertimbanganku pada saat itu kenapa aku cuma ambil 1 mata kuliah saja, karena aku pengen fokus dan concern di tesisku itu, karena ya lumayan cukup berat sih topiknya menurut lo ya, kayak gitu. Terus di semester 4 itu kita udah bebas untuk mengambil mata kuliah apapun, karena memang aturannya itu cuma di 2 semester aja. 3, 4, 5 seterusnya itu sudah bebas, tapi yang pasti udah harus publikasi jurnal dan juga yang pasti kita ambil ya tesis gitu. Pertimbanganku kenapa aku di semester 4 tuh nggak terlalu banyak mengambil mata kuliah, karena aku pengen fokus sama tesis aja gitu. Begini teman-teman, tugas-tugas di S2 hukum itu kebanyakan adalah ngerjain paper dan presentasi, dan itu cukup melelahkan gitu ya kalau diambil semuanya secara berbarengan. Bahkan kayak apa ya, apalagi kalau misalnya tesis itu butuh konsentrasi yang mendalam kayak gitu untuk bimbingan dan lain sebagainya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol tentang apa aja sih struggle dan hambatan aku dalam mengerjakan tesis pada saat itu. Jadi begitulah, akhirnya aku lulus di semester 5. Sebenarnya semester 5
semester 5 tuh masuknya di awal juga sih sebenarnya. Itu udah mulai masuk udah mau sidang tesis tapi belum gitu. Ribet deh kalau diceritain. Alhamdulillahnya udah lulus dan ya. Mungkin next time kalau ada kesempatan dan waktu kita bisa ngobrol-ngobrol apa aja yang dipelajarin secara lebih detail di dalam mata kuliah hukum pemerintahan daerah, di dalam mata kuliah perbandingan konstitusi dan lain sebagainya. Thank you for watching. See you. Assalamualaikum.